Ada kabar baik datang bagi Arsenal. Bek mereka William Saliba dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan El Equipe, tim medis Arsenal sudah menyelesaikan tes medis untuk sang bek. Mereka mendiagnosis Saliba mengalami cedera hamstring. Namun untungnya cedera ini tidak termasuk dalam kategori yang parah. Menurut laporan tersebut, Saliba kemungkinan besar tidak akan absen terlalu lama di skuad Arsenal. Ia diperkirakan butuh sekitar 2-3 minggu untuk menyembuhkan cederanya. Karena itu, ia diprediksi bisa membela Arsenal pada pertengahan Februari 2025 nanti. PSG dilaporkan masih tertarik mengamankan John Duran dari Aston Villa. Namun guna membawa pemain asal Kolombia itu, ada dana besar yang harus mereka kucurkan. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, PSG masih menjalin kontak dengan Villa terkait asa mereka membawa Duran ke Paris. Tim Premier League itu sejatinya tidak keberatan melepas pilarnya andai ada tawaran yang pas. Villa sudah mematok valuasi di angka 70 juta euro. Tingginya angka yang diminta Villa tentu akan menjadi masalah besar bagi PSG. Oleh karena itu, potensi transfer sang pemain tak bakal terjadi di musim dingin ini. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka terancam gagal untuk mendapatkan jasa Patrick Dorgu dari Lecce. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa ada klub lain yang sedang bermanuver untuk sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United berpotensi kalah dari Napoli untuk transfer Dorgu. Klub asal Naples itu dilaporkan sangat menyukai sang bek. Mereka dilaporkan juga sudah bergerak untuk mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan itu, Napoli sudah mencapai kesepakatan untuk transfer sang pemain. Oleh karena itu, mereka sedikit lagi bisa memboyong Dorgu ke Naples. Comeback Luke Shaw sudah di depan mata. Bek kiri Manchester United itu dilaporkan akan segera berlatih bersama skuad Setan Merah dalam waktu dekat ini. Dilansir Manchester Evening News, kondisi Shaw saat ini sudah semakin membaik. Ia sudah berlatih di gym dalam beberapa hari terakhir. Kondisinya menunjukkan peningkatan yang signifikan dan ia sudah siap berlatih bersama tim utama MU. Laporan itu mengklaim bahwa tim medis MU dikabarkan akan mengecek kondisinya pada tengah pekan ini. Mereka ingin melihat apakah sang bek sudah benar-benar fit untuk berlatih. Bek tengah Liverpool Ibrahima Konate mengonfirmasi bahwa dirinya telah ditawari kontrak baru di Anfield. Namun sang pemain mengaku belum ingin menandatanganinya. Konate memilih untuk tidak banyak berkomentar saat ditanya apakah ia berencana menandatangani kontrak tersebut. The Times menyatakan bahwa sikap Konate akan bergantung pada Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Alexander Arnold. Pemain asal Prancis itu bisa saja menunda keputusannya sampai dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa skuad di sekelilingnya. Pada musim ini, Frenkie de Jong menjadi beban bagi Barcelona. Ia tidak banyak memberikan hasil di lapangan, namun memiliki salah satu gaji tertinggi di tim. Situasinya juga tak mungkin membaik dalam waktu dekat. Mengingat perjuangan de Jong di Barca, ide klub adalah memperbarui kontrak pemain internasional Belanda itu dengan menurunkan gajinya secara signifikan. Namun, menurut Diario Sport, baik sang gelandang maupun agennya tidak menunjukkan niat untuk memperbarui kontraknya dengan Barca. Karena itu, Barcelona khawatir dengan ide de Jong untuk tetap bertahan di Barcelona hingga akhir kontraknya dan kemudian pergi secara gratis. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan menjadi tim Serie A yang cukup sibuk di bulan Januari. Baru-baru ini, raksasa Turki Galatasaray telah mendekati Milan untuk bek kanan Brazil Emerson Royal. Namun masih harus dilihat apakah Rossoneri akan terbuka untuk menjual Emerson atau mempertahankannya sebagai opsi di lini belakang. Masih menurut sumber yang sama, Rossoneri juga akan menata ulang lini serang mereka dan tengah menunggu tawaran untuk Okafor. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub Liga Inggris West Ham United termasuk di antara klub yang tertarik pada pemain berusia 24 tahun tersebut. Direktur olahraga Barcelona Deco bertemu dengan agen Ansu Fati dan Joan Laporta. Pertemuan ini ditujukan untuk membahas masa depan sang pemain. Pemain muda ini merupakan salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi di Barcelona saat ini. Kontraknya berlaku hingga 2027 dan tidak banyak yang dapat dilakukan Barcelona untuk memaksanya hengkang jika pemain tersebut bersikeras untuk bertahan. Di sisi lain, Barcelona ingin segera merekrut pemain baru karena mereka ingin memperkuat lini serangnya dengan Marcus Rashford dari Manchester United yang dilaporkan telah sepakat bergabung.
AC Milan dilaporkan siap membidik penyerang baru di bursa Januari. Rossoneri tengah memantau ketat mesin gol Feyenoord, Santiago Gimenez, untuk dirapatkan ke San Siro di musim dingin ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan sempat membidik sang pemain di musim panas kemarin. Namun pada saat itu kesepakatan urung terjadi. Kini asa tersebut coba dibuat kembali. Namun untuk membawa Gimenez, harga yang harus dikeluarkan Milan terbilang cukup besar. Pasalnya, Feyenoord selaku tim pemilik hanya mau melepas asetnya andai ada tawaran tak kurang dari 40 juta euro. Desas-desus baru muncul terkait siapa kandidat striker baru Arsenal. The Gunners kini dilaporkan ingin mengamankan jasa Matheus Cunha dari Wolverhampton. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Arteta ingin merekrut Cunha karena rekam jejaknya yang bagus. Semenjak tiba di Inggris, performa Cunha terus meningkat. Musim ini ia tercatat mengemas 10 gol dan 4 assist bagi Wolves. Menurut laporan yang sama, ada kans yang cukup besar bagi Arsenal untuk mendaratkan Cunha. Kontrak sang striker di Wolverhampton mulai menipis. Sementara ia masih enggan untuk memperpanjang kontraknya di Molineux. Tim promosi Serie A Como dilaporkan tertarik membawa Eric Garcia ke Italia dalam waktu dekat. Sang pemain memang berpotensi angkat kaki lantaran kesempatan mentas di tim utama terbilang tipis. Musim ini Garcia baru mendulang 16 laga di lintas kompetisi. Kabar dari berbagai media Spanyol juga menyebut jika Barcelona sudah sepakat dengan Girona soal transfer Garcia. Namun kesepakatan tersebut harus ditunda lantaran Girona belum memenuhi keinginan Blaugrana. Kini kabar dari Gianluca Di Marzio menyebut jika Como datang sebagai penantang. Tim besutan Cesc Fabregas itu telah menyiapkan dana sebesar 7 juta euro sebagai penawaran awal. Klub Serie A Napoli dilaporkan sangat serius untuk mengamankan jasa Alejandro Garnacho. Pelatih kepala mereka Antonio Conte sampai turun tangan untuk meyakinkan sang winger pindah ke Naples. Dilansir Fabrizio Romano, sang pelatih baru-baru ini melakukan video call dengan sang winger. Ia mencoba meyakinkan Garnacho agar ia mau pindah ke Napoli. Ia juga cukup intens bertukar pesan dengan Garnacho. MU sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga yang cukup mahal untuk transfer Garnacho. Mereka mematok harga tak kurang dari 75 juta euro untuk transfer sang pemain. Ada kabar menarik datang dari Chelsea. The Blues dilaporkan akan mencoba mendatangkan salah satu pemain Juventus dalam waktu dekat ini. Menurut The Times, Chelsea berniat untuk merekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Laporan tersebut mengklaim Enzo Maresca naksir berat pada Vlahovic dan ingin mendatangkannya ke Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, Juventus tidak akan menghalangi kepergian Vlahovic di musim dingin ini. Thiago Motta dilaporkan kurang cocok dengan sang striker. Namun si Nyonya tua berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 50-60 juta euro untuk striker timnas Serbia tersebut. Manchester City resmi menyelesaikan transfer bek Brazil Vitor Reis dari Palmeiras dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro. Reis menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun dengan City dan diharapkan dapat berkontribusi langsung di bawah asuhan manajer Pep Guardiola. Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat lini belakang City yang dinilai rapuh musim ini. Masalah pertahanan telah menjadi kendala besar bagi City. Mereka saat ini berada di posisi kelima klasemen Premier League dengan hanya 11 kemenangan dari 20 pertandingan dan telah kebobolan 29 gol. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek Strasbourg, Mamadou Sarr, dengan biaya transfer sekitar 20 juta euro. Transfer ini menunjukkan langkah serius The Blues dalam memperkuat lini belakang mereka meski sudah memiliki banyak opsi pemain bertahan. Menurut laporan RMC Sport, Sarr akan bergabung dengan Chelsea pada jendela transfer musim panas. Sarr yang berusia 19 tahun telah tampil mengesankan musim ini dengan 12 kali menjadi starter di Ligue 1. Ia berperan penting dalam performa tak terkalahkan Strasbourg dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Barcelona dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk meminjam Marcus Rashford di musim dingin ini. Meski demikian, banyak hal yang harus dilakukan raksasa Katalan tersebut sebelum mendaratkan Rashford ke Barcelona. Dilansir dari Football Italia, Setan Merah sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk meminjamkan pemain tak terpakainya itu selama 6 bulan ke depan. Berdasarkan laporan Sport, kedua belah pihak sedang menunggu sampai deadline day bursa transfer musim dingin untuk merealisasikan transfer Rashford. Liverpool menjamu Lille dalam laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Anfield Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Liverpool mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Mereka berhasil menciptakan 5 percobaan dan 2 diantaranya tepat sasaran. Sementara Lille hanya mendapatkan 1 tembakan.
Meski begitu, Liverpool cukup kesulitan untuk mencetak gol pertama mereka. The Reds akhirnya bisa membuka keunggulan di menit 34 lewat aksi Mohamed Salah. Skor 1-0 pun bertahan sampai babak pertama usai. Di babak kedua, Lille harus bermain dengan 10 pemain setelah Asia Mandi di kartu merah wasit. Akan tetapi meski kalah jumlah pemain, mereka bisa menyamakan skor di menit 62 lewat gol Jonathan David. Pada akhirnya, gol Harvey Elliott di menit 67 memastikan kemenangan Liverpool dengan skor akhir 2-1. Barcelona bertandang ke markas Benfica dalam laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Estadio da Luz Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Hansi Flick tampil dominan di babak pertama. Namun Blaugrana justru kebobolan lebih dulu di menit 2 melalui Vangelis Pavlidis. Barcelona sempat membalas lewat penalti Robert Lewandowski di menit 13. Namun di menit 22, Pavlidis kembali membobol gawang Wojciech Szczesny. Pada menit 30, Benfica memperbesar keunggulan melalui penalti Pavlidis setelah Szczesny melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Barcelona memperkecil ketertinggalan lewat gol Rafinha di menit 64. Namun 2 menit kemudian, gol bunuh diri Ronald Araujo membuat Benfica unggul 4-2. Lewandowski kembali mencetak gol lewat titik putih di menit 78. Di menit 86, giliran Eric Garcia yang mencatatkan namanya di papan skor dan mengubah kedudukan menjadi 4-4. Pada akhirnya, laga dramatis ini ditutup dengan gol Rafinha pada menit 90+6. Barcelona pun keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-5.